Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Kali ini kita akan membahas sekilas tentang adab suami istri. Ulun yakin pian punya suami berataan. Pas saja kan? Kenapa kada menjawab pas semuanya ada? Hah? Oh, ada yang kadada. Ya, mudah-mudahan dapat suami. Amin. Nang maaminakan tuh yang kada bersuami, yang suami jangan aminkan. Adab suami istri itu penting boy dalam agama karena kita dituntut supaya kita sama-sama masuk surga. Karena kalau yang beradab cuma istrinya, suaminya kada, maka kayaknya terpisah di akhirat. Misalnya suaminya loh penyarik, nang bini sabar aja. Nah maka bini ini kayaknya masuk surga, suaminya masuk neraka. Kan rugi pian. Kasihan mana lakiku kedada isakalnya di neraka. Lakinya baik, bininya penyarikan, nang laki aja masuk surga, nang bini kada. Masuk surga Jepang kayaknya cuma lawas. Kan orang Islamis semuanya akan masuk surga, tapi bisa mampir dulu di neraka, menghabiskan dosanya. Nah supaya pian sama-sama masuk surga di akhirat, yaitu pian harus beradab suami istri sama-sama. Nang laki sabar, nang bini syukur. Nang bini syukur, nang laki sabar. Nang bini bungas benar, nang laki biasa aja. Nang laki berarti bersyukur, nang bini sabar. Pas saja. Wah ini kan banyak kalau ada nang mohon maaf Afrika ya kalau, nah bininya orang, dan sebaliknya lah. Nah berbicara tentang adab kita kembali kepada bagaimana rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Anas bin Malik, khaddamnya Nabi, selama 10 tahun aku masuk ke rumah Nabi, bolak-balik ke rumah Nabi, ada pernah mendengar di rumah Nabi itu piring terbang. Apa pahamannya yuk? Hah? Selama 10 tahun kada pernah melihat piring terbang. Hah? Sabar, kada bisa. Ada yang ini bukan piring lagi terbang, panci yang terbang jadi. La ilaha illallah. Bisa lah pian kayak itu. Ah, kada mau kamu jujur ya kalau. Wajar lah kita rumah tangga tuh ada problem, tapi kita bisa mengalah. Nang laki mengalah, nang bini mengalah. Ketika Nabi SAW kada ketujuh dengan makanan, Nabi diam. Kada pernah Nabi mencaci, diam Nabi. Kalau kada ketujuh, makanya Sayyidah Aisyah paham. Tapi bila Nabi kada banyak makan, oh berarti kurang nyaman makan masakanku. Itu aja. Kada pernah Nabi mencela. Manis bana masakan ikam aja. Pian ini menghina kang apa aja. Ada juga itu kali. Yalah. Nah, jadi jangan sampai kita saling. Begitu juga laki bini saling beradab. Kayak Pak, dan adabnya yaitu diantaranya berjamaah di rumah. Itu salah satu boy awal-awalnya biar rumah tangga itu baik. Itu di rumah itu harus diisi dengan ibadat. Yang mana ujian Nabi tadi, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan dijadikan rumah kalian itu kuburan. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kalian itu kubur, sepi daripada beribadat. Jadi di rumah itu bagus habis maghrib membaca Quran, lakinya bininya, atau mengaji berdarau, lakinya jadi berjamaah dengan istrinya kayak gitu. Kalau kada diundanglah siapa anak yatim piatu di penting rumah itu terang benderang, jangan sampai rumah itu seperti rumah angker. Ulun pernah diundang dulu dengan Ustaz Arifin Ilham di rumah orang sugih benar, pokoknya kayak masjid rumahnya, tapi kada kerasan ya Ustaz. Ternyata rumahnya jarang diisi dengan sembahyang di situ, karena auranya lain. Nah suami istri supaya inya bisa harmonis, ini harus diisi dengan saling mengisi ibadat. Mohon maaf kalau orang mulai
berkumpul suami istri, jangan lupa juga tidak harus bebacaan suaminya. Jangan kada bebacaan. Tapi bila kada bebacaan laki pian, jangan mau pian. Tak kalau tahu pian. Kalau pian kada hafal, laki pian kada fotokopi laminating. Boy andak digak lambu. Nah, cebilah anak baca dulu. Kayak gitu. Hah? Nah, itu. Boy, itu dianjurkan karena ujar Nabi siapa yang kada bebacaan itu berkumpul suami istri, maka setan yang ikut di situ. Nah, itu ancaman Nabi. Jangan sampai kayak gitu. Lah. Bebacaan jokol pian. Kada yang ulun takuni laki pian. Karena nang bebacaan itu dianjur nang laki boy bukan nang bini. Nang bini itu kada bacaan kada apa-apa. Yang penting nang laki itu. Kayak gitu. Nang dianjurkan itu nang laki bukan nang bini. Jadi ngatakan pian, tapi laki pian kada mau bacaan, pian jangan mau. Boleh aja tolak tuh. Berarti bacaan dulu. Karena setan manu pian mau lah pian. Setan umpat mengganggu pian jadinya. Lalu kayaknya misalnya hamil itu bisa perilaku kayak setan anak. Karena kada bacaan tadi. Nah itu pertama dulu. Yang kedua, pian hendaklah saling sabar, saling mengerti, dua laki bini lah. Nyaman pang memandahin ini ya, kalau kita gini bisa juga pusing jauh pala nih. Rumah tangga masing-masing ya kita mudah-mudahan berdoa malam-malam tuh nah. Banyak membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Itu banyak-banyak membaca karena itu doa supaya rumah tangga ini diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Karena walaupun mek di rumah boy amun belum mendapat hidayah kada mau taubat laki itu. Walaupun dikuriakinya sarik benar. Nah, wallahu alam. Siapa ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Rabiatul Alawiyah dari pengajian BKMT Pulang Pisau. Nggih. Nak batakun Ustaz. Siap. Apa amalan supaya disayang suami atau laki? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat sini luar biasa. Pas saja kah? Mewakili pian berataan. Kayak itulah pian. Tapi, ada juga kada kah? Ada juga kada disayang laki aja. Yang mana ujar Nabi SAW tadi khairun nisa ayun nisa khair. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah siapakah istri perempuan yang paling baik? Ujar Nabi allati tasurruhu idza nadar. Itu ketika suaminya memandang, si istri pandai membuat suaminya itu bahagia. Nah, datang suami begawi, nah kita tuh menyambut dengan baik, dengan sejuk, dengan baik. Nah itu. Ini kada suami datang, sama TV aja meremot. Nah. Mas ambil itu kopi itu, buka atau tudung situ ya. Nah itu ngannya kurang bagus kayak itu. Nah jadi kalau bisa disambut dengan baik kan kayak gitu. Yang kedua yaitu apa ujar Nabi wa tuti'uha tidak amar, dan dia taat kepada suaminya selama suami baik, perintahnya yang baik. Tapi kalau perintahnya kada baik, jangan dilaksanakan pian. Harus yang baik-baik. Lah, mohon maaf ada perempuan bertanya kepada Ustadz ya, ulun ya diminta oleh laki ulun, mohon maaf ulun lah. Ketika berhubungan tuh ya di belakang. Nah, ulun tuh kadang mau bisa tempelingnya guru aja. Nah, jadi ulun mau aja. Nah, kasihan kalau itu mestinya wajib kada bolehnya wajib menolak karena itu kan dilarang. Ujar Nabi kan ada 3 yang tidak boleh berhubungan itu. Yang pertama di bulan puasa di siangnya, yang kedua ketika haid. Maka orang yang 3 ini ujar Nabi faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh orang tuh kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga melakukan di belakang. Pas saja kah? Apa pian mandam? Mengganang jadi ini apakah ini apa? Nah, 3 ini bulan puasa, di kita haid dan di belakang itu tidak boleh, buai. Sudah ada tempatnya masing-masing. Paham kalau pian? Nah, bila menyuruh di situ wajib kita menolak. Yang ketiga, bila laki itu kada memberi nafkah zahir, bini boleh menolak boy, melayani. Karena begitu juga si bini yang kada melayani juga, laki boleh kada memberi nafkah. Nah itu harus ketimbangnya. Gitu. Jangan sampai laki kada begawi, minta terus gitu. Kasihan, inilah ujar Nabi, yang laki-laki yang kada bagus tuh kurang ajar adalah di siangnya menjadikan istri sebagai babu,
di malam harinya dijadikannya pelacur. Ini laki-laki yang kurang ajar. Disuruhnya ini. Dunia, nah, itu orang perempuan laki-laki yang kurang ajar. Waliyadzubillah. Siapa lagi ada yang bertanya? Tadi amalan belum gila. Oh, Bang Tuntung amalan tadi. Penjelasannya Mbak Ano, kawan-kawan lah. Nah, jadi penjelasannya adalah bagaimana supaya disayang laki. Yang pertama, pian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suami itu ampun Allah taala. Suami itu hatinya digenggam Allah taala. Pian taat kepada Allah, Allah akan sayang kepada pian, otomatis akan Allah berikan hati suami pian sayang kepada pian. Jadi pian niat pian begawi itu bukan supaya disayang suami kada. Aku melaksanakan kewajiban ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada suami. Terserah sayang ke kadainya kah. Nah, nanti Allah akan menumbuhkan rasa sayang itu kepada suami. Tapi kalau pian tujuannya begawi apa-apa semuanya supaya sayang suami, ingat lupa kepada Tuhan, itu bisa saja bertambah sarik suami. Apa namanya itu? Apa ya? Mencari perhatian. Nah, jangan cari perhatian kepada Tuhan. Jadi pian taat kepada suami bukan supaya suami sayang, tapi supaya Allah sayang kepada aku. Kalau Allah supaya sayang, maka Allah akan menanamkan rasa sayang itu suami pian. Tapi kalau pian tujuannya hanya suami, maka bisa kada disayangi, malahan bisa benci. Karena kita sudah lupa doa Tuhan. Pas saja. Mengerti lah pian? Mengerti lah cewek? Ngaji. Nah, jadi pian taat kepada suami, menyediakan kopi, menyediakan teh, niatakan bukan supaya suami sayang kada, tapi supaya Allah sayang dua aku. Nah, itu. Pas saja kan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ulun Aminah dari BKMT Kabupaten Pulang Pisau. Yang ingin Ulun tanyakan Pak Ustadz, biasa kan ibu-ibu berangkat pengajian. Nah, biasa sebelum berangkat mencium tangan suami. Apakah harus bolak-balik? Itu aja Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun bisa dicium apa santri kah? Nah, balik pulang. Dibaliknya pulang. Dibalik pulang, bolak-balik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hari yang lalu bertanya kepada ulun, Ustadz, ya nang laki betakun kah atau nang bini kada tahu ulun nih. Karena WA aja, Bang, isinya kada menelpon. Kada tahu apakah itu. Cuma itu kan nomornya nomor suaminya. Cuma kan bisa aja suaminya dipakai oleh nang bini kan? Ya kada? Nah, Ustadz ya. Apa berizin kepada suami itu kan wajib pula Ustadz ya. Nah, bagaimana kalau misalnya cuma ke warung, ke situ bertukar acan, bertukar sambal, berizin juga dua suami aja. Pernah lah pian kayak itu terpikir kayak itu. Beizin lah pian. Kada. Jujur benar pian nih. Hah? Warung, nukar pecel apa? Misalnya apa habis vaksin di rumah. Laki ke dadap telepon, "Bah, aku hendak ke warung dulu." Sawat gangan habis menggurak. Baik. Bersalaman itu bagus, sunnah bersalaman mencium tangan kepada orang alim, tapi sesama jenis lah. Orang soleh, orang tua disunahkan. Karena sahabat Nabi pun mencium tangan kepada Rasulullah. Tapi masalah bolak-balik itu terserah aja. Cukup aja kayak itu. Bahkan Nabi pernah kada mau dicium. Jadi Nabi itu pernah mau, ada ditarik Nabi. Kayak itu. Pernah ditarik Nabi. Jadi terserah aja. Itu masalah dicium kada mesti. Yang penting bersalaman cukup aja. Walaupun bersalaman kada mesti balik-balik. Punya suami. Balik lagi. Apabila lagi berjalannya. Nah, yang kedua masalah izin tadi lah. Jadi ulun jawab kepada orang yang bertanya tadi. Jadi ulun jawabannya kayak ini. Pian, tabila sebagai laki nang sayang kepada bini pian berucap apa-apa nang baik mulai wahini ku izinakan. Jadi lepas sudah bini itu. Pokoknya dia bilang baik-baik sudah diizinakannya. Jangan sampai amunya kadang ucap gitu, iya nang ke warung beizin. Kemana lagi? Ke higa beizin, mailangi mama garing beizin. Kada keizinan. Nah, baik misalnya lakinya ada, amunya kada ada. Hah? Apanya? Apa jar? Mau lakinya kada ada kayak Pak? Nah, makanya itu. Jadi supaya lakinya nang bini kada berdosa, diizinakan aja. Pokoknya selama ikan baik, ku izinakan aja. Nah itu. Wallahu alam. Pas saja kah? Ada yang lagi bertanya? Ada lagi? Ya. Ada yang bertanya? Kada ada?
Kalau kada, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kayak apa supaya menjadi istri nang solehah, nang disayang laki? Biasanya kita nih kalau mungkin di antara kehidupan kita nih ada nang tabantah laki atau ucap nang pina kasar sedikit kayak itu. Nah, itu mungkin pertanyaan ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendiri Pondok Pesantren Darussalam Kiai Haji Kashful Anwar itu setiap malam boy berilaan dengan bini. Setiap hendak tidur, hendak guring berilaan. Minta maaf tarila kulah. Kada kawa melayani ikam sebagai bini yang baik. Kada kawa aku memberi kewajiban yang bagus di sidin karena keterbatasan sidin. Nah situ melajari bini. Pernah lah pian laki pian berilaan, dua pian hendak guring. Pernah. Nah, biasanya yang bini pang ya kalau lah. Nah, minta maaf ulun, tak belakang pian aja. Nah, yang bagus itu laki bini berilaan boy hendak guring. Karena kita kada tahu mati pina bangun kada bangun lagi. Jadi perlu pian hendak guring itu berilaan. Kalau pina seharian tuh ada rasa jengkel, ada rasa sarik, ada rasa songka jahat, ada macam-macam. Nah, ditutup bila hendak guring itu dengan cara berilaan. Jadi habis dah dosa pian. Nah, itu. Ah, setiap hendak guring. Kayaknya esok bahasa pulang. Pas saja kah? Mudah-mudahan semua ini dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita. Suami, istri, anak-anak semuanya yang di rumah mudah-mudahan menjadi yang saleh-salehah. Jangan lupa doakan suami pian, doakan anak-anak pian ketika pian di dalam sujud terakhir atau di dalam habis sembahyang, karena guru bangil, gurunya Abah Guru Sekumpul itu mendoakan anak sidin. Anak sidin banyak. Nah, karena bini sidin kan ada 3, jadi anak sidin banyak, didoakan sidin sampai-sampai kadang-kadang kada ingat ngaran anak ya, sampai kebanyakan tuh. Nah, artinya apa yuk? Setiap kita mendoakan anak kita disebut namanya. Jangan, ya Allah semua anakku, jangan kayak itu. Khusus nang kayak orang berdoa arwah tahlil kan disebut kalau namanya, ya kada? Nah, begitu juga pian mendoakan anak pian, laki pian, sebut kalau bisa binnya. Ya Allah laki ulun, Haji Adul bin Haji Talib misalnya. Misalnya disebut itu, tapi pelan-pelan aja, jangan nyaring-nyaring. Misalnya sampai Haji Adul bin Haji Talib, oh jangan lagi ngapain mendoakan aku kah hendak mati. Nah, jangan kayak gitu lah, kayak itu. Kita tutup penutupan ini dengan berdoa. Al-Fatihah. Bismillah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana, semuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang Engkau ridhoi. Jadikanlah anak keturunan kami yang saleh-salihah. Jadikanlah suami kami pendingin mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syair.